Yuk bahas soal model asli yang bakal muncul di penalaran umum UTBK tahun 2024 langsung dari panitia tim sosialisasi SNPMB BP 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Yuk, spesial banget di video kali ini kita lanjut bahas soal asli sosialisasi dari tim panitia SNPMB BP 3. Ini loh soal yang bakal muncul di UTBK tahun 2024. Seperti apa? Nggak usah lama-lama, kita mulai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Buat teman-teman yang belum tahu untuk soal nomor 1 sampai 5, udah aku bahas di video penalaran umum part ke-6. Berarti teman-teman bisa cek di playlist yang udah aku siapin di deskripsi video ini. Oke, ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin? Kalau kemarin kita udah bahas pernyataan benar, pernyataan salah, kesimpulan benar. Nah, ini adalah paling mungkin. Jadi paling mungkin yang sesuai dengan isi teksnya. Nah, ketika sering belajar di perpus, siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Berarti, oh, kalau kita belajar di perpus kemungkinan lebih baik nih daripada kita belajar di rumah. Karena di rumah itu cenderung kurang optimal. Manakah yang paling mungkin terkait perbedaan kondisi tersebut? Siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah. Harusnya kalau dia merasa lebih nyaman ya di rumah, harusnya nilainya lebih maksimal, hasil belajarnya lebih maksimal, harusnya lebih optimal gitu. Berarti ini belum menjelaskan. Yang B, siswa X sering terganggu oleh kebisingan di perpus. Harusnya kalau dia terganggu, oh berisik, harusnya nilainya nggak maksimal dong ketika dia belajar di perpus. Berarti ini jelas nggak sesuai ya. Siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Harusnya kalau di rumah malah teman sebayanya tidak, harusnya bisa interaksi lebih banyak itu di perpus. Berarti ini belum menjelaskan terkait perbedaan kedua kondisi tadi. D, selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Ini belum menjawab untuk menjelaskan perbedaan antara perpustakaan dengan rumah. Yang terakhir, ini nggak ada pilihan sih kak. Perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Nah, ini salah satu hal yang menunjang kenapa hasil belajarnya itu lebih optimal. Karena di perpus lebih lengkap belajarnya. Kita butuh A, B, C, D, ada. Di rumah belum tentu ada. Maka ini bisa menjelaskan, atau ini paling mungkin bisa menjelaskan perbedaan antara rumah dengan perpustakaan. Jawabannya yang E. Yuhu, kita agak yel-yel ya karena bukan nomor 1 teman-teman ya. Nanti kita cari opsi yang pilihannya C deh. Oke, semangat buat kalian. Terima kasih yang udah dukung Alfaiz. Terima kasih udah subscribe, udah like, udah share. Semoga dukungan kalian ini membuat channel Alfaiz makin berkembang, makin siap membantu kalian untuk UTBK 2024. Amin. Semangat ya. Lanjut. Pakar energi A menyatakan walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Oke. Kemudian pakar energi yang B menyatakan penggunaan mobil listrik itu efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Nah, kemudian ada data nih, ada data. Jadi ada A, ada B, pernyataan A, pernyataan B. Kemudian ada data. Datanya bilang gini. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat. Karena apa? Karena harganya mahal. Pertanyaannya nih, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data? Apakah data itu mendukung A? Apakah data itu memperlemah A? Apakah data itu mendukung B? Apakah data itu memperlemah B? Atau sama sekali data itu tidak relevan dengan pakar energi A atau pakar energi yang B? Pakar energi intinya fokus kepada ramah lingkungan, tapi ini masih gunain batu bara. Berarti batu bara itu kan akan ada efeknya juga. Kemudian ketika penggunaan mobil listrik ini efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota ya. Berarti A sama B ini pernyataannya beda, tidak relevan. Nah, datanya malah ngomongin mobil listrik ini masih belum meningkat penggunaannya gitu. Kenapa? Karena harganya mahal. Jadi fokus ke harga. Jelas banget dong. Pernyataan yang disampaikan oleh data ya, data ini menyatakan bahwa ya mobil listrik masih belum meningkat penggunaannya karena harganya mahal. Jelas nggak berhubungan atau tidak relevan dengan pakar energi A maupun pakar energi yang B. Jelas jawabannya pasti yang E. Nah, ini model ini keluar dari 2022 dan Alfaiz itu sudah menyediakan soal-soal yang mirip tes asli. 2022 model kita kayak gini,
yang komen banyak. Bahkan satu hari itu yang pakai tryout kita 1000 yang beli tryout kita gitu. Saking wah mirip banget, banyak banget yang bilang wah mirip sampai di rame di Twitter juga viral semuanya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan tryout yang Alphais yang modelnya udah sama kayak sosialisasi tim SNPMB BB3. Websitenya privatalphais.id ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita baca dari WhatsApp, kemudian IG, kemudian Tele. Nah, ini kita bacain lagi. Nah, ini dari tahun lalu nih. Kak, nanya nih, seberapa mirip soalnya sama Theo Alphais? Nitip. Mirip sih, tapi PM-nya bener-bener fantastis pol. UTBK subtes lain PM nggak jauh beda ya tingkat kesulitannya sama Theo Alphais. Jadi ini tahun lalu mirip. Ada lagi yang komen dari aku upload paket combo. Kemudian komen, sumpah Kak, tadi pagi aku UTBK pengenalan umum semua materi kakak keluar dong. Nah, yoi banyak yang bilang di mana-mana Alphais tuh paling mirip banget UTBK-nya ya. Cek teman-teman di TO kita sama testimoni biar mantap ya. Oke. Semua ada di website privatalphais.id ya, jangan sampai lupa. Lanjut. Jadi di penalaran umum itu juga ada penalaran kuantitatif. Jadi nalar tapi ada hitungannya. Ini lebih sulit daripada pengetahuan kuantitatif. Nah, ini model soalnya dan ini sering muncul tiap tahunnya dan Alphais sudah pernah membuatkan video trik cepat menghitung angka-angka seperti ini. Nilai akhir siswa berprestasi di suatu sekolah ditentukan dengan menjumlahkan nilai capaian akademik dan nilai keaktifan dan ke dalam kegiatan. Bobot nilai capaian akademik 60%, sedangkan bobot nilai kearifan dalam kegiatan 40%. Berikut ini adalah nilai 5 siswa terbaik di sekolah. Nah, oke. Menurut teman-teman, manakah dari 5 siswa tersebut siswa yang paling berprestasi? Berarti nilainya paling bagus. Berarti ini semua nanti dikali 60%. Oke, ini kali 60%. Oke, ini 60%. Ini 60%. Aduh, sorry. Oke, tes. Ini 60%, 60%, 60%, ini 40%, ini 40%, 40%, 40%, 40%. Nah, di Alphais aku punya metode yang kita tuh nggak harus ngitung seperti ini. Jadi nggak usah ini kalian hitung manual gitu, kelamaan. Jadi kalian bisa sama-sama dengan menyederhanakan. Misal, semua persamaan ini sama-sama dibagi 10%, berarti ini hilang 10%, kan ini penjumlahan ya, bagi 10%, bagi 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Angkanya sederhana. Ya, kita hitung ya. Berarti tinggal 6 kali 9. Kita punya 54 ditambah di sini 32. Berikutnya lebih simpel kan? 42 ditambah ini 40. Kemudian 54 ditambah 36. Berikutnya ini 60 ditambah 4 kali 8 ketemunya 32. Lanjut lagi, ini 48, 8 kali 6 ya. 9 kali 4 ketemunya 36 harusnya. Oke. Nah, kalian jumlahin aja. Ini kan jelas ketemunya 86, ini ketemunya 82, ini ketemunya berapa nih? Ini 10 simpul 1. Oh, ini 90, 90. Kemudian yang ininya 2 ini 92, kemudian ini 14 simpan 1 84. Ternyata jelas Kak, yang paling besar untuk yang paling berprestasi itu ada di 92 Kak. Maka jawabannya yang di Nah, model kayak gini kalian harus mampu menguasainya. Nanti kita bahas bukan cuman ya PO aja, tapi semua kita bahas ya buat teman-teman biar mantep ya. Nanti yang lengkap ada di kelas online juga. Pokoknya aku tunggu semuanya. Sama video pendeknya kalian bisa cek di Privat Alphais ya, Privat Alphais TikTok ya. Ini video-video rilis, video pendek seputar UTBK aku bahas di situ juga buat kalian. Oke, semangat pokoknya semuanya. Semoga lancar belajarnya ya. Lanjut. Tiap tahun dari 2020 muncul soal tentang ya grafik seperti ini. Nah, diagram berikut menunjukkan data modal dan pendapatan produk kelontongan di Tokopedia dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini biasanya menjebak, terlihat mudah tapi ini menggocek. Berdasarkan data di atas, tahun keberapa Tokopedia memperoleh persentase keuntungan terbesar? Tahun keberapa ya? Berarti kita lihat kenaikannya dari 5 ke 15. Berarti ini kita punya naiknya adalah 15 kurang 5, 10. 10 per 5. Ya kan? Kak, tapi ini persentase. Gak usah. Kan nanti semua bakal dikali 100%. Trik Alphais ingat ya. Kalau dikali 100% semua, maka ini bisa diabaikan 100%-nya. Jadi kita anggap semuanya sama-sama tidak usah dikali 100%. Nah, berikutnya dari 10 ke 20 berarti ini 10 per 10. Ini 10 ke 25 berarti 15 per 10. Ini berarti 5 per 15. Yang ini malah turun, berarti ini enggak ya. Oke. Nah, dari soal ini kelihatan, maka ini pasti enggak.
ya kan? Ini juga enggak. 15 per 10, 10 per 5. Ya, 10 per 5 itu sama dengan 2, sedangkan ini masih 3 per 2, belum nyampe 2. Jelas banget dong, tertinggi ada di tahun pertama, yaitu, oh udah ada, cuman pakai nama tahun pertama gitu ya. Oke, langsung aja jawabannya yang enak ya, kelihatan sulit, tapi kalau pakai trik-trik Alfaiz jadi gampang banget. Makasih loh teman-teman udah like video ini, udah subscribe, udah dukung Alfaiz. Makasih udah download terus. Wah, aku balik lagi lah buat like sama subscribe Alfaiz. Makasih ya. Dukungan kalian tuh sangat berarti sehingga membuat channel ini bisa semakin berkembang, membantu angkatan 2024, 2025 dan seterusnya. Makasih, semoga berkah. Lanjut. Oke, kita lihat komenan dari beberapa teman-teman Alfaiz yang les di Alfaiz ya. Oke, waalaikumsalam Kak, makasih banyak Kak. Ini juga berkata Kak di Alfaiz yang keren-keren. Maaf ya Kak kalau selama les aku ada salah dalam bersikap atau berbicara. Maaf juga ya Kak, sering bolong-bolong lesnya. Oh, dia keterima. Jadi oke, kita ngucapin selamat buat Khalifatus Sabrina udah keterima nih. Semoga berkah selalu. Berikutnya, Assalamualaikum Mbak Ellen. Mau ngasih kabar Kak, alhamdulillah lolos pilihan 1 Mbak. Makasih buat Kak Feb, Mbak Lili, Mbak dan semuanya yang udah membantu aku belajar di Private Alfaiz. Ada salam dari ibu katanya. Makasih Mbak ya, sama-sama, semoga berkah ya. Satu lagi. Ini juga nih komentar nih dari IPB aku nggak munculin fotonya. Maya Puspita intinya bilang kalau buku Alfaiz itu nggak terlalu besar, bisa dibawa kemana-mana, yang pastinya isinya juga bagus, worth to price juga, soalnya lengkap dan ada prediksi untuk tahun 2023. Jadi bukunya kayak gini. Yang ada di sini bukunya, cek Pak Editor, tampilin. Terus ini adalah buku yang soalnya adalah soal asli, bahkan buku ini sudah kita revisi sesuai langsung sama sosialisasi tahun ini. Langsung update ya buat teman-teman. Semoga membantu semuanya. Linknya ada di kolom deskripsi video ya. Ingat, buku aslinya itu ada di Maxima Alfaiz. Jadi kalau beli di situ nanti dapat bisa klaim bonus, sama satu lagi buku yang bisa klaim bonus di Maxima Alfaiz, sama satu lagi di toko Print Alfaiz itu bukunya juga asli, teman-teman. Jadi kalau beli di buku asli, teman-teman bisa klaim bonusnya gitu ya. Lanjut, ternyata soal model kayak gini sering banget muncul ya. Pola bilangan tapi dia pakai soal cerita. Kira-kira jawabannya apa? Boleh teman-teman kalian jawab dulu di kolom komentar. Monggo. Oke, silahkan kita cek. Boleh teman-teman komen dulu, silahkan. Tuh, 2, 3 jawabannya adalah yes. Belum ketemu ya. Tak tungguin di pause videonya nggak apa-apa. Oke, aku tulis angkanya sambil teman-teman ngerjain. Monggo, silahkan. Tak tungguin. Biar teman-teman yang belajar di sini sambil ngerjain, sambil belajar langsung gitu ya. Oke, monggo di pause videonya, teman-teman sambil ngerjain gitu ya. Oke. Ternyata polanya atau trennya itu selalu sama, berarti pola ini adalah 3, kemudian pola berikutnya adalah 5, ini 3, ini 5, otomatis ini pasti 3. 32 ditambah 3, berarti ini harusnya 35 di sini. Oke, jawaban 35 cuman A sama B. Oke, berikutnya 0, 1, 2, 3, otomatis ini pasti 4, 18 jawabannya. Yang B. Mantap bahas soal PO ini teman-teman, gokil banget soalnya. Semoga ngebantu kalian semua ya buat sukses di UTBK tahun ini ya. Makasih loh udah dukung Alfaiz sekali lagi, makasih banyak. Semoga berkah selalu buat kita semuanya. Semangat pokoknya buat kita semua. Lanjut. Nah, aku punya soal yang aku buat sendiri di Tryout Alfaiz ya. Modelnya seperti ini. jadi sama ya. Jadi kalau kalian tryout di Alfaiz itu sama. Nah, silakan coba jumlah penjualan bunga mawar di sebuah toko selama 5 hari berturut-turut adalah 30, 35, 37, 42 dan 44. Sementara itu seterusnya. Teman-teman coba kerjain ini. Tulis ya di kolom komentar. Apa alasannya kok jawabannya A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian caranya seperti apa nanti aku bakal cek. Sekali lagi selamat berjuang. Semoga sukses di UTBK tahun 2024. Oke, terima kasih yang udah subscribe, udah like, udah share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.